Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joanita dalam program Sapa Dokter. Kalau minggu lalu kita sudah ngobrol tentang low back pain, dan hari ini kita mau ngobrol tentang kalau tiba-tiba Anda atau saya mengalami suka yang nyeri di telapak tangan, atau tiba-tiba kebas, atau mungkin buat yang biasa naik motor, suka tiba-tiba kayak baal gitu ya. Nah, kita masih kedatangan narasumber yang sama, dokter dari Rumah Sakit Sinkarolo Sumarekon Serpong, Dokter Erik. Ya dokter ya. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mbak Jo. Apa kabar lagi dokter? Pagi. Terima kasih ya sudah kembali datang ke tempat kami. Baik. Untuk ngobrol-ngobrol nih dok. Kalau kemarin kan ngobrol tentang back pain. Betul. Nah kalau sekarang keluhannya adalah banyak yang suka tiba-tiba tangannya tuh kayak kesemutan. Nah, kesemutan atau tebel gitu ya dok, kebas dan tiba-tiba kayak nggak berasa. Jadi kayak ada yang bilang mungkin lo asam urat kali gitu. Jadi diagnosa sendiri, enggak lah mungkin ini kali pernah jatuh, atau kadang-kadang orang lain suka bawa motor nih dok, teman-temannya suka naik motor gitu kan. Ada yang bilang lu kedinginan kali, AC-nya terlalu dingin. Itu, nah dari berbagai macam diagnosis asal-asalan nih dok, sebenarnya itu kenapa sih dok bisa terjadi seperti itu? Silakan dokter. Apakah kita terlalu lelah bekerja? Betul banget. Banyak tuh saya dapat pasien yang datang udah minum obat asam urat. Jadi semua sakit-sakit di persendian, semua sakit-sakit di tangan, di kaki, dipikirnya asam urat. Padahal kan belum tentu ya dok ya? Betul. Nah, kalau kita spesifik bicara di telapak tangan, sebetulnya penyebabnya banyak macam-macam. Cuman dari aktivitas kita di dunia modern ini, kebanyakan itu orang menderita namanya carpal tunnel syndrome. Apa dok? Carpal tunnel syndrome. Tunnel, itu apa? Jadi carpal tunnel syndrome itu sebetulnya adalah jepitan pada saraf di dalam terowongan karpal. Karpal sendiri artinya adalah tulang-tulang di telapak tangan kita. Baik. Telapak tangan kita ini ada banyak tulang. Tulang-tulang itu sekelompok tulang-tulang itu disebut tulang-tulang karpal. Beberapa tulang itu membentuk suatu terowongan, maka disebut carpal tunnel. Di dalamnya berjalan beberapa tendon. Tendon itu ujung terakhir dari otot. Ketika dia otot mau nempel ke tulang, dia kadang menjadi tendon seperti tali putih panjang gitu. Jadi kalau seperti ini ada tendon tali putih panjang yang keras, kalau kita tangan bergerak dia ikut keras, dia ikut lembek. Nah itu adalah tendon. Oh itu elastis ya dok ya? Betul. Dia jalan masuk dalam terowongan karpal. Dan di dalam terowongan karpal selain ada tendon-tendon itu ada saraf penting. Namanya saraf median. Saraf medianus bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya median nerve. Nah saraf median ini seringkali terjepit kalau kita banyak aktivitas di sekitar pergelangan tangan. Tadi Mbak Jo udah bilang naik motor. Kadang naik motor kalau melewati jalan yang rusak, banyak getaran, terus tangan ini nahan, bergetar, lama-lama tangan bisa kesemutan, di telapak tangan bisa jadi itu carpal tunnel syndrome. Jadi si saraf median yang berjalan di dalam terowongan karpal, dia terjepit. Bisa jadi seperti itu. Bisa nggak sih dok, kalau tadi kan saya mencontohkan tuh naik motor, karena pengalaman teman-teman yang rata-rata naik motor kalau ke kantor. Nah kalau misalnya handphone ya, kita kan setiap hari nih pegang handphone pasti ya, atau mungkin ngetik bikin berita atau apapun, menyelesaikan satu pekerjaan, itu bisa juga nggak sih menyebabkan itu? Gimana dokter? Kalau handphone jarang. Untuk carpal tunnel syndrome handphone jarang, karena sebetulnya carpal tunnel syndrome penyebabnya salah satunya ketika kita bicara soal gerakan berulang adalah gerakan berulang di sekitar pergelangan. Oh jadi yang fokusnya di pergelangan tangan gitu ya? Contohnya misalnya kayak orang jualan gado-gado ngulek sambel, itu kan bergerak terus nih di pergelangan tangan. Kalau handphone saya juga sering temui itu masalahnya lain, De Quervain itu di sini masalahnya, nanti mungkin next time kita bicara soal De Quervain ya. De Quervain syndrome ini banyak sekali di orang yang megang handphone zaman sekarang. Kalau ngetik, tadi Mbak Jo bilang ngetik juga, kalau zaman sekarang ngetik nggak terlalu banyak, walaupun ada. Kalau zaman dulu, mesin ketik zaman dulu, kita mengetik keras. Ini harus bergerak semua, sampai pergelangan bergerak semua, nekan tombol-tombol itu. Mungkin olahragawan kali dok ya? Betul, kadang badminton bisa. Kalau sering banget badminton iya, kadang ada juga yang mengeluh seperti itu. Gitu. Jadi fokusnya adalah kalau di pergelangan tangan gitu ya dok? Betul, gerakan berulang. Tadi kan dokter sudah ceritainnya penjelasan sedikit tentang carpal tunnel syndrome atau CTS tadi ya dokter pernah bilang ya. Kemudian gini dok,
seseorang ketika sudah mengalami hal itu perlu ke dokter tuh pada saat udah rasa itu kayak gimana? Karena kan tadi seperti yang teman-teman saya diagnosa asam urat lah atau apalah, kan itu beda banget gitu loh dokter. Gimana dokter sarannya untuk teman-teman kita? Kalau carpal tunnel syndrome, kondisi-kondisi yang menyerupai seperti ini, saran saya dari sejak awal ada keluhan sudah periksakan diri ke dokter. Kenapa? Karena kita perlu mencari tahu penyebabnya apa, apakah itu berkait dengan pergerakan berulang di sekitar sendi pergelangan atau ada penyebab lain. Penyebab carpal tunnel syndrome bukan hanya pergerakan di sekitar sendi. Penyebabnya bisa jadi macam-macam. Pada dasarnya adalah bisa jadi juga penyebabnya perubahan pada si struktur si terowongan karpal itu. Mungkin pernah patah tulang, kemudian susunan tulangnya berubah. Mungkin juga pada beberapa orang hamil besar, kemudian cairan dalam tubuh tertimbun. Makanya kenapa kalau orang hamil besar kadang kakinya bengkak, tangan-tangannya ikut bengkak, termasuk si terowongan karpal, organ-organ dalamnya, tendonnya ikut mengalami pembengkakan sehingga menjepit saraf, bisa jadi seperti itu. Jadi penyebab carpal tunnel syndrome banyak faktornya. Terkadang diperburuk dengan kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya diabetes, kadar gula yang tinggi. Nah, itu yang perlu kita cari tahu adalah penyebab dasarnya. Di samping efek dari itu adalah jepitan pada saraf median tadi, tidak boleh dibiarkan terlalu lama, karena kalau dibiarkan terlalu lama, kerusakan pada saraf bisa terjadi permanen. Artinya nggak bisa dikembalikan lagi kerusakan itu. Baik. Baik dok, ini yang menarik ya dok. Ada satu teman kami yang mungkin mengalami CTS tadi. Jadi dia memang suka nyeri di pergelangan tangan sampai dengan telapak tangan. Tapi akan semakin parah ketika malam hari, dini hari, jelang pagi. Itu ada hubungannya nggak sih dok? Ya, betul. Iya. Terkait dengan hormon dan penumpukan cairan dalam tubuh kita. Oh gitu. Jadi memang hormon dalam badan kita membuat ketika malam dan pagi hari itu banyak cairan tertimbun lebih banyak. Sehingga cairan tertimbun lebih banyak di terowongan yang memang tidak bisa berubah bentuknya. Terowongan carpal tunnel itu terowongan karpal tidak bisa melar, akibatnya karena isinya bertambah otomatis yang dikorbankan saraf, dia akan terjepit seperti itu. Dan biasanya keluhan yang khas pada carpal tunnel syndrome ini adalah kesemutan atau rasa tebal di sekitar telapak tangan. Di sekitar telapak tangan. Betul. Gitu ya dok ya. Telapak tangan spesifiknya jari ke-1, 2, 3 dan setengah daripada jari ke-4. Biasanya jari itu. Cuman terkadang orang agak susah membedakan di sekitar jari manis ini, membedakan setengahnya susah, tapi yang pasti terasa jelas adalah di 3 jari pertama, jempol, telunjuk, dan jari tengah di telapak, bukan di punggung tangan, karena sudah beda lagi saraf yang bertanggung jawab untuk bagian itu. Oh gitu ya dokter ya. Baik. Kalau tadi kan dokter bilang adalah fokusnya di pergelangan tangan ya. Betul. Jadi pernah nih dok, saya sendiri dok jatuh keserimpet lagi jogging ya, keserimpet kaki sendiri. Terus tiba-tiba jatuhnya tuh kayak pegangan gitu loh dok, nahannya pakai pergelangan tangan. Nah, kondisinya waktu itu adalah langsung sakit dok, kesemutan dan sebagainya seperti yang gejala yang tadi dokter bilang. Nah, kalau ada seseorang kayak saya ngalamin itu gimana sih dok? Apakah nantinya itu mungkin bisa terdiagnosa CTS atau apa gitu nggak sih dok? Atau mungkin kesleo? Ya. Nah kalau kami kan bilangnya ya udah sih kesleo doang gitu. Gimana dok? Ya. Beda nggak sih sama kesleo? Carpal tunnel syndrome ini sebetulnya merupakan suatu proses yang berjalan dalam waktu yang cukup lama. Ada jadi periodnya Ya, tertentu. dok, ya? Nggak langsung. Dia bisa juga pada saraf median ini terjadi kerusakan langsung bisa. Tapi ketika kita spesifik bicara istilah carpal tunnel syndrome, itu adalah suatu proses yang berjalan cukup lama. Artinya ada perubahan misalnya pada bentuk tulang, atau ada perubahan komposisi ukuran struktur di dalam carpal tunnel, atau misalnya ada perubahan dari aktivitas di sekitar sini, itu jangka panjang. Contoh yang Mbak Jod sampaikan tadi, misalnya jatuh, posisi tangan gitu ya? nahan, terus kemudian kerasa kesemutan. Iya. Bisa jadi memang ada penekanan di saraf di situ, sehingga sarafnya teriritasi dan menimbulkan rasa kesemutan, bisa juga seperti itu. Atau mungkin terjadi proses peradangan, ada membengkak, sehingga saraf di daerah situ tertekan, tapi itu biasanya proses hanya sementara. Oh, baik. Jadi kalau itu suatu kejadian misalnya kayak jatuh, kecelakaan, keserimpet, kesleo atau apapun itu, terus kemudian hanya berlangsung beberapa saat, nggak sampai 1-2 hari sudah hilang sendiri,
kemungkinan besar bukan suatu masalah serius. Kemungkinan besar ya mungkin hanya penyebab seperti tadi ya, keseleo, kemudian peradangan lokal di sekitar situ aja, mungkin bukan masalah serius. Oke, baik dok. Kalau carpal tunnel syndrome tadi, pengobatannya tuh seperti apa kalau datang ke dokter gitu ya? Dokter akan diagnosa seperti apa, lalu tindakannya kayak gimana? Baik, carpal tunnel syndrome seperti pada umumnya semua penyakit lainnya, kita harus cari tahu nomor satu adalah penyebab dasar. Baik. Istilah sindrom merupakan istilah untuk suatu kumpulan gejala. Tapi penyebab dasarnya harus kita cari tahu. Apakah tulangnya yang berubah bentuk, misalnya dulu pernah kecelakaan, patah tulang tidak diperbaiki dengan baik, atau misalnya ada peradangan dan menimbulkan pembengkakan, misalnya pada aktivitas overuse, banyak bergerak, atau apapun itu kita harus cari tahu penyebabnya. Nomor satu, harus kita hindari atau kita hilangkan penyebab dasar. Nomor dua, baru kita pikirkan adalah bagaimana memberi ruang yang cukup untuk si saraf median tadi, saraf yang terjepit. Untuk hal itu banyak yang bisa kita lakukan, mulai dari pemberian obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan, untuk mengurangi keluhan di area saraf, mungkin juga suplementasi atau vitamin untuk sarafnya, atau dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya obat dirasa tidak terlalu memberikan manfaat, kita bisa tambahkan misalnya dengan suntikan, atau dengan fisioterapi. Dalam kondisi yang lebih parah, misalnya sampai terjadi gangguan pada otot-otot, gangguan pada area sekitar tangan karena sarafnya ini sudah terlalu lama tidak berfungsi dengan baik, kondisi-kondisi tersebut mengharuskan kita melakukan operasi, tindakan pembebasan si saraf. Pembebasan si saraf secara permanen. Jadi terowongan itu biasa kita bersihkan, kita buatkan jalur dengan baik untuk si saraf bisa berada dalam lingkungan yang tidak tertekan. Jadi berfungsi kembali, kita harapkan dia bisa berfungsi kembali sarafnya. Tapi dalam kebanyakan kasus, biasanya ketika pasien datang cukup cepat, artinya belum sampai kondisi yang terlalu later stage, belum terlalu parah, biasanya minum obat, kemudian fisioterapi, itu cukup. Terkadang plus minus kita bantu dengan suntikan. Baik. Untuk fisioterapinya sendiri disediakan di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong ya dok ya? Betul, kita punya dokter fisioterapi di sana, jadi akan dievaluasi, kita punya beberapa modalitas fisioterapi, mulai dari ultrasound, mulai dari sebetulnya banyak modalitas fisioterapi yang kita miliki. Jadi silakan datang, nanti akan kita evaluasi. Oke, baik. Kemudian gini dok, tadi kan dokter paling parahnya nanti akan dilakukan tindakan operasi, tapi itu kan diagnosis terakhir kalau sudah mungkin beberapa penanganan nggak bisa lagi. Betul. Ya dok ya. Kemudian pasca operasi itu akan pulih 100% atau enggak sih dok? Jadi tujuan operasi adalah sebetulnya mempersiapkan atau membebaskan jalur si saraf itu. Yang bisa kita lakukan ketika operasi adalah si terowongan karpal tadi kita buka, sehingga si saraf di dalam tidak terjepit. Harapannya adalah ketika saraf kita bebaskan tidak terjepit, dia akan pulih. Tapi mengenai pemulihan saraf itu tidak 100% bisa dipastikan akan pulih atau enggak. Makanya paling terbaik adalah ketika datang dalam kondisi yang belum terlalu parah, belum terlalu stage-nya belum terlalu parah. Sehingga potensi saraf untuk pulih kembali normal 100% masih sangat mungkin terjadi. Ketika saraf sudah terjepit dalam jangka waktu lama, apalagi sampai otot kita kempes, otot yang dipersarafi untuk masalah CTS ini adalah otot di jempol, telapak tangan jempol ini yang paling kelihatan biasa. Jadi kalau CTS dibiarkan terlalu lama, otot jempol ini di bagian telapak tangan dia akan kempes sekali. Jadi sampai kelihatan cekung di bagian sini. Oh, malah cekung ya dok? Cekung. Kan ini ada menonjol, otot ini menonjol di bagian jempol sini. Ketika CTS dibiarkan terlalu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak ditangani, lama-lama otot yang dipersarafi saraf median ini akan terganggu. Dia akan kempes. Kalau sudah kempes, sudah indikasi mutlak kita lakukan operasi, kita bebaskan saraf. Walaupun apakah nanti fungsi saraf kembali atau enggak, tidak bisa 100% kita jamin, tapi paling tidak kita bebaskan jalurnya, memberi ruang untuk saraf dia bisa pulih kembali. Baik, nah sebelum jadi bahaya nih dok,
Kira-kira dokter ada saran nggak sih buat kita semua ketika mengalami kondisi mungkin kebas, kesemutan dan sebagainya itu dalam level yang berapa yang kita harus segera konsul ke dokter gitu dok? Ya. Pertama pastikan kalau itu dalam beberapa hari tidak menghilang, tidak ada perbaikan, ya itu sudah jelas. Waktunya dicari tahu masalahnya secara pasti lebih lanjut apa. Kedua, kalau kita menemukan misalnya seperti tadi, tangan kita terasa kebas, kesemutan, coba langkah nomor 1 yang bisa kita lakukan adalah istirahat. Istirahatkan tangan dari aktivitas-aktivitas berlebih di sekitar tangan. Istirahat dalam artian kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari normal, tapi aktivitas repetitive movement, gerakan berulang kita kurangi. Contohnya, misalnya main badminton setiap hari. Oh iya. Ketika kita mengalami kesemutan seperti itu, otomatis stop dulu. Kasih waktu sekitar 1 minggu, rest, istirahat dari badminton. Area pergelangan jangan banyak dipakai bergerak, nanti dilihat. Kalau dalam waktu itu tidak ada perbaikan, berarti datang ke dokter untuk dilakukan evaluasi. Contoh lainnya misalnya naik motor setiap hari, terus kemudian mulai merasa kesemutan di daerah tangan. Coba ganti. Apakah itu naik ojek online, atau mungkin naik kereta, atau bagaimana caranya, sehingga tidak memegang stang. Atau mungkin kalau kita terpaksa sekali naik motor, hindari jalan berlubang, jalan bergelonjal, atau posisi tidur, sehingga nggak banyak getaran di area pergelangan tangan. 1 minggu nggak ada perbaikan, mungkin waktunya perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk segera datang ke Dokter Eri di Rumah Sakit Sin Carlos Sumarekon Serpong, gitu ya dok? Betul. Baik, dokter saran dong buat kita semuanya, ini terakhir ya dok, supaya kita tuh nggak gampang mengalami carpal tunnel tadi. Silakan dokter. Baik, carpal tunnel syndrome ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang bisa diprediksi kapan kita mau mengalami, kapan kita tidak mengalami, bagaimana supaya enggak. Tapi common rules-nya adalah jangan melakukan suatu repetitive movement, gerakan berulang pada satu area tertentu terus-menerus. Jadi kalau kita melakukan gerakan berulang, misalnya kita ngetik, ya mungkin kita lakukan dikasih jeda istirahat, dikasih jeda kita melakukan aktivitas lain, pergerakan lain pada daerah situ. Misalnya kita melakukan aktivitas berulang seperti jualan gado-gado, ngulek. Ya mungkin setiap mulai kerasa pegel, istirahat sebentar, kemudian lanjut gerakan-gerakan. Intinya adalah jangan melakukan gerakan berulang dalam jangka waktu lama. Kasih waktu jeda untuk istirahat. Ada stretchingnya juga gitu. Betul ya dok, sekali. Ya. Baik, terima kasih Dokter Eri Sama-sama, Mbak Jo. Penjelasan semuanya. Dan kita ketemu lagi untuk di lain waktu yang tadi mau ngebahas itu ya dok ya. Betul. Apa tadi dok namanya dok? The Quarfang. Ya, oke. Baik, nanti kita jadwalin lagi ya. Baik Sobat PK dan juga teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini, dan kita kembali lagi di minggu depan dalam tema yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.